berdasarkan banyak pendekatan, gitu ya. Artinya teori akuntansi itu kan hanyalah sebuah teori, gitu ya. Tetapi bagaimana teori tersebut dioperasionalkan, ya, diterapkan, digunakan secara institusi, bisa menjadi standar akuntansi, sehingga sekarang ini bisa menjadi standar internasional yang namanya IFRS, gitu ya. Maka tidak lepas dari yang namanya pendekatan tradisional, gitu ya. Nah, jadi itulah kepompongnya, cikal bakalnya, ya, teori akuntansi itu sehingga menjadi standar, yaitu secara tradisional bisa pendekatan non-theoretical approach, artinya pendekatan yang bukan teori. Kemudian pendekatan deduktif, ya, artinya pendekatan dari yang umum ke khusus, atau pendekatan induktif dari yang khusus dari yang khusus ke umum, ya. Kemudian pendekatan etika, kemudian pendekatan sosiologi, dan juga pendekatan ekonomi, gitu ya. Nah, jadi karena akuntansi itu memang bukan hanya sekedar debit kredit, gitu ya, tetapi hal alamiah dari akuntansi itu adalah akuntansi itu bahasa, gitu kan. Akuntansi itu catatan historis, bisa juga catatan kondisi ekonomi sekarang, ya, bisa juga sistem informasi, ya, bisa juga komoditi, ya, juga bisa ideologi, gitu ya. Nah, jadi kalau akuntansi sebagai ideologi, kenapa sih dibilang akuntansi itu sebagai ideologi? Ya, karena akuntansi itu adalah alat legitimasi, ya kan? Artinya alat mengesahkan dari aspek sosial yang ada, dari kondisi ekonomi yang ada, dari kondisi politik yang ada, itu bisa disepakati, gitu ya. Itu bisa disetujui, ya, oleh seluruh orang, gitu ya, sehingga pendekatan akuntansi itu adalah pendekatan ideologi. Maka jangan heran, ya, Karl Marx, gitu ya, Karl Marx itu akan menyusun suatu konsensus terkait dengan kondisi alamiah dan juga kondisi sosial dihubung-hubungkan oleh Karl Marx, gitu ya. Jadi menunjukkan nggak main-main, akuntansi itu adalah sebuah ideologi, gitu ya. Kemudian akuntansi itu adalah sebuah simbol ritual, gitu ya. Semua menggunakan simbol-simbol yang dalam hal ini terjadinya interaksi antara agent itu di lingkup sosial, ya. Nah, kemudian juga akuntansi itu adalah instrumen, ya, instrumen rasional ekonomi dan juga alat kapitalisme. Nah, jadi memang akuntansi itulah perpanjangan tangan kapitalisme, gitu ya. Jadi kapitalisme itu bisa tumbuh pesat, ya, karena adanya akuntansi. Kenapa akuntansi? Karena dengan disajikannya informasi akuntansi, orang percaya, gitu kan, orang sah. Ya, coba disajikan laporan keuangan, maka kinerja diterima, gitu kan. Maka pertanggungjawaban direksi diterima. Ya, karena apa? Karena ada laporan akuntansi yang menunjukkan akuntansi itu adalah alat legitimasi, ya. Nah, kalau akuntansi dikatakan sebagai bahasa, kenapa? Ya, karena apa, gitu ya? Karena dalam hal ini bahasa debit, bahasa kredit. Ya, memang dia notasi simbol, ya, tetapi menunjukkan aturan, ya. Kenapa dia bisa debit? Kenapa dia bisa kredit? Ya, artinya ada prosedur, ya. Ada prosedur yang diikuti, ya. Kemudian akuntansi itu sebagai alat ekonomi, ya, menggambarkan kondisi ekonomi. Kenapa demikian? Ya, laba, berapa labanya? Kalau misalnya aset, berapa asetnya? Itulah menunjukkan kondisi historisnya organisasi, ya kan? Kemudian akuntansi, nah ini yang lagi populer sekarang, yang lagi berkembang. Akuntansi itu adalah sistem informasi. Ya, kenapa akuntansi itu sistem informasi? Karena yang dikatakan informasi itu, gitu kan? Ya, karena akuntansi kan menyajikan informasi berupa laporan keuangan. Nah, bagaimana menyajikan laporan keuangan? Pertama harus akurat, kemudian harus lengkap, kemudian harus andal, kemudian harus relevan, kemudian harus tepat waktu. Ya, pakai notis lain sih. Ya, aku pun kuliah dulu udah di akhir semester pakai kayak gitu. Awal-awalnya aja baru pakai. Aku dari semester lagi coba.
Ya. Jadi akuntansi itu ya sebagai alat transmisi gitu ya. Artinya akuntan mengkomunikasikan pada para pembacanya ya kan harus melalui kanal ya kan, harus melalui alat komunikasi ya, harus melalui infrastruktur ya, harus melalui jaringan ya, harus melalui apa ya, melalui signal. Ya, maka menunjukkan akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi. Jadi kalau dia sistem informasi, ya bisa diukur secara formal ya. Kemudian akuntansi itu adalah sebagai suatu komoditi. Kenapa dia suatu komoditi? Ya karena bisa menunjukkan alat untuk demand ya, demand bagi akuntan dan juga menunjukkan hasil ya. Nah, kembali tadi ke akuntansi itu sebagai apa ya, sistem informasi ini yang berkembang sekarang. Ya artinya apa? Berubah paradigma akuntansi itu yang sebelumnya art and design ya, atau juga art and knowledge ya, accounting to information system ya. Sekarang jadi sistem informasi ya. Ini yang lagi pesat perkembangannya, sehingga akuntansi itu nggak lagi hanya dikuasai oleh orang akuntansi murni gitu ya, tetapi akuntansi itu dikuasai oleh orang informatika sekarang. Nah, makanya jangan heran bidang ilmu akuntansi itu udah bisa diambil alih oleh orang informatika. Ya karena apa tadi? Ya karena kita ingin menyajikan informasi, tapi ingin informasinya cepat. Ingin detik ini juga, ingin menit ini juga. Maka mau tidak mau butuh bantuan komputer ya. Ya, kemudian juga akuntansi itu adalah alamiah ya. Yang alamiahnya dari accounting theory itu adalah yang menunjukkan objektivitasnya. Kenapa dia objektivitasnya? Bisa memprediksi gitu ya. Lalu bisa menjelaskan. Yang dijelaskan apa? Perilaku ya, atau juga peristiwa ya. Kemudian juga no single comprehensive theory of accounting exists the present. Ya, artinya di situ tidak ada teori akuntansi yang secara komprehensif yang memang khusus untuk bidang hal tertentu. Jadi memang multi paradigm gitu ya. Artinya bisa dia politik, bisa legitimasi, bisa sistem informasi. Nah, itu nilai alamiahnya akuntansi itu. Jadi nggak memang berbeda ya dengan bidang ilmu yang lain. Ya kan, kalau misalnya bidang hukum ya kan dia melulu hukum gitu ya. Tapi kalau mau dikaitkan dengan bidang sosial lain nggak bisa gitu ya. Kalau akuntansi bisa ya. Begitu juga ilmu ekonomi. Ya, ekonomi berbeda dengan akuntansi. Kenapa? Ya ekonomi itu murni sains, ya, murni dia ilmu apa ya, ilmu sosial juga bisa juga eksak ya, karena akuntansi ilmu ekonomi itu yang meliputi menggambarkan secara makro ya. Nah, tapi kalau akuntansi orang ekonomi nggak bisa ke sistem informasi, nah, tetapi akuntansi bisa ya berubah wujud menjadi sistem informasi ya. Silakan kalau ada yang mau diskus. Oke, nah inilah kita lihat definisi teori akuntansi. Jadi definisi teori akuntansi adalah general frame, ya. Jadi frame umum yang menunjukkan tata kelola akuntansi sebagai alat untuk evaluasi. Ya, jadi kalau katanya mau mengevaluasi, gunakan apa? Ya gunakan data akuntansi. Ya. Kemudian juga guide development, ya untuk mengembangkan tata kelola praktik dan juga prosedur. Ya, jadi akuntansi itu memang praktik ya, akan dipraktikkan. Ya, tidak mungkin akuntansi itu hanya sekedar teori saja ya. Nah itu ya. McDonald mengargumenkan bahwasanya teori itu harus punya 3 elemen. Elemen yang pertama adalah fenomena ya. Elemen yang kedua adalah manipulation and combination. Ya, bisa mau manipulation. Kenapa? Ya karena tadi data ya, lalu menjadi informasi. Kenapa? Bisa ya karena ada aturan ya, bisa mau nyusun laporan keuangan ya. Nah, jadi kriteria menunjukkan informasi itu apa ya? Ya, sebentar ya.
Ya, baiklah kita lanjutkan ya. Jadi akuntansi itu dia bisa simbol, bisa berupa aturan atau juga bisa aturan yang bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, di sini ada dua metodologi gitu ya. Ada dua metodologi dalam kalau kita mau menggambarkan akuntansi itu ya bisa menggunakan pendekatan metodologi deskriptif, kemudian juga bisa pendekatan normatif. Nah, jadi pendekatan deskriptif di sini dia menjelaskan ya, namanya deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan. Kalau dia normatif itu berdasarkan pada yang rule ya, aturan, justify kondisi yang ada ya, dibanding what is ya. Nah, dibanding apakah ya. Kalau deskriptif apakah, bagaimana kan gitu ya. Nah, normatif ya apa adanya ya kan, justify. Kemudian pendekatan non teori yaitu pendekatan pragmatis dan pendekatan authoritarian. Ya, pragmatis itu gimana? Ya, pendekatan pragmatis menunjukkan ya pragmatis gitu. Artinya real world, ya praktis. Inilah nyatanya gitu kan. Sedangkan authoritarian itu menunjukkan regulasi akuntansi itu sebagai suatu tata kelola gitu ya. Nah, kemudian pendekatan akuntansi itu deduktif. Kita mau dari yang bersifat umum ke khusus, itu namanya deduktif. Ya, artinya dia dari hal yang sifatnya artinya di situ spesifiknya menjadi laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu kan asal mulanya itu kan sifatnya dari yang umum ke khusus gitu ya. Atau juga dari yang postulat ya menjadi laporan keuangan atau dari suatu prinsip menjadi laporan keuangan atau juga dari suatu teknik menjadi laporan keuangan ya. Sedangkan pendekatan induktif in katanya ya. Kalau dia in itu berarti dari khusus. Nah, kalau D umum gitu ya, itu cara mengingatnya ya. Jadi kalau dia pendekatannya induktif, bahwasanya semua catatan-catatan itu diobservasi, kemudian diklasifikasi, dianalisa, ya kemudian digeneralisasi ya. Jadi pendekatan antara deduktif dan induktif di sini ya sama-sama diperlukan. Ya akuntansi itu boleh mau pakai induktif, boleh mau deduktif. Itu fleksibelnya akuntansi. Ya. Jadi nggak mesti harus deduktif dulu, gitu ya. Artinya kalau mau kita turunkan dari teori ke praktik boleh, ya, atau dari praktik ke teori boleh juga, gitu kan. Makanya dalam ilmu akuntansi itu berkembang ada yang namanya pendekatan positivisme dan juga pendekatan kualitatif. Nah, jadi itu tadi ya, dari kualitatif boleh. Kalau dia bedanya kualitatif dengan kuantitatif gimana? Ya, kalau dia kualitatif itu cenderung sifatnya induktif. Ya, tapi kalau misalnya pendekatan deduktif, nah itu kuantitatif ya, dari teori kita jelaskan ke terapannya. Tapi kalau dia deskriptif itu dari terapannya ke global teori. Nah, itu ya bedanya. Kemudian pendekatan etika. Ya, pendekatan etika ya akuntansi itu prinsipnya kewajaran, ya kan, keseimbangan, kejujuran, keadilan. Nah, jadi sifatnya abstrak ya. Kalau dia pendekatannya sosiologi, ya akuntansi itu menunjukkan bagaimana melaporkan ya dampak-dampak dari grup-grup atau dari kelompok sosial. Nah, itu dia. Sehingga nantinya dampaknya kepada social welfare ya. Nah, jadi kesejahteraan ya. Kemudian pendekatannya ekonomi. Ya, kenapa akuntansi itu bisa masuk ke pendekatan ekonomi? Karena kan dari sifat yang makro ya bisa kita gambarkan ke indikator-indikator ya, menjadi mikro. Nah, itu dia. Kalau pendekatan elektrik gimana? Ya, kalau pendekatan elektrik bahwasanya formulasi teori akuntansi dikembangkan dari prinsip electric approach ya. Jadi kombinasi dari one school of thought ya. Artinya di situ macam-macam kok, macam-macam pendekatan, kombinasi gitu ya. Sehingga dia terbentuklah teori akuntansi. Nah, itulah ya topik kita kali ini. Silakan kalau ada yang mau diskusi, adik-adik sekalian. Ada? Ada? Silakan. Cukup jelas ya? Baiklah, kalau cukup jelas,